تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pada tahun 301 Hijriah. Iya. Ya, kalau kita lihat beliau tadi lahir di tahun 207 Hijriah, wafat pada tahun 301. Berarti memang umur beliau dipanjangkan. Dan beliau ini menjumpai Imamul Bukhari ada waktu sekitar 40 tahun dengan Imamul Bukhari semasa. Ya, rahimahullah. Cuman beliau diberi umur panjang. Setelah itu hidup sampai lebih 90 tahun. Dan beliau ini dari ketakwaannya rahimahullah, hal yang menarik ya di biografinya. Jadi disebutkan di sini di pendahuluan buku ini beberapa dari biografi. Salah satunya nukilan dari Imam Adz-Dzahabi di Syiar Alamin Nubala bahwa Ibnu Syahin, Abu Hafs Ibnu Syahin, iya, Ibnu Syahin. Tadi itu saya menyebut nama-nama populer ya. Jadi saya tidak terangkan karena populer. Ya populer di sisi saya, sama antum nggak tahu populer apa enggak dari nama-nama tersebut. Jadi Abu Hafs Ibnu Syahin itu mengatakan bahwa Al-Firyabi ini 5 tahun sebelum meninggal dia sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Dia sudah menggali lubang kuburnya sendiri di pekuburan Abu Ayyub namanya. Iya, pekuburan Abu Ayyub. Jadi dia sudah bersiap untuk mati. Dia gali lubang kuburnya untuk dirinya sendiri. Tapi takdir Allah menentukan lain. Beliau meninggal di hari Selasa, di sore hari. Dan beliau dikubur di pekuburan Al-Ambar pada hari Rabunya. Iya. Jadi beliau menggali kuburannya di pekuburan Ayub, sama orang-orang dikuburnya di pekuburan mana? Al-Ambar. Iya. Mungkin itu terkait dengan tempat beliau meninggal. Mungkin lebih dekat ke kuburan itu meninggalnya. Ya karena seorang itu tidak tahu dia di mana dia meninggal. Dan kadang seorang itu ditakdirkan meninggal di suatu tempat, subhanallah, tidak disangka ya. Ya saya itu heran ya kepada guru saya Syekh Mukbil. Ya, heran saya melihatnya. Beliau itu sangat banyak menyampaikan hadits, sampai haditsnya itu kita tidak ingin menghafalnya menjadi hafal karena terlalu sering beliau menyampaikannya. Hadits Abu Azza bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu qabda rajulin bi ardin, ja'ala Allahu lahu ilaiha haja." Apabila Allah menghendaki mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan jadikan dia punya keperluan ke tempat itu. Ya, sering beliau sebut itu. Dan beliau sendiri meninggalnya di Mekah. Meninggalnya di Jeddah, dikuburnya di Mekah. Ya. Dan itu tidak pernah ada yang menyangka seperti itu. Syekh rahimahullah itu ada kena fitnah ya waktu itu. Di fitnah beliau mendukung seorang teroris waktu itu di Saudi. Itu kisah Juhaiman ya yang bikin masalah di Mekah di masa dahulu. Orang ini kadang hadir di majelis Syekh Mukbil. Jadi dipikirnya murid beliau dan beliau yang mengajari. Akhirnya waktu itu beliau kena deportasi dari Saudi ke Yaman. Gak boleh masuk Saudi lagi. Tapi beliau selalu bilang, insyaallah ta'ala suatu hari saya pasti akan haji lagi. Ya, itu selalu beliau bilang. Ya. Dan betul. Beliau masuk ke Saudi dihormati, dimuliakan. Ya. Bahkan seluruh pembiayaan berobat beliau dibiayai oleh pemerintah Saudi. Beliau melakukan pengobatan perjalanan berobat ke Jerman, ke Amerika, semuanya dibiayai oleh pemerintah Saudi. Setelah mengetahui bahwa beliau ini adalah orang yang betul-betul bermanfaat bagi manusia dan orang yang sangat lurus sekali.
Bagaimana tidak, dia punya murid-murid di seluruh penjuru alam. Ya, bahkan dari orang-orang barat, orang-orang di Eropa datang berguru pada beliau banyak sekali. Ya, murid-murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan membawa kebaikan di tengah manusia, walillahil hamd. Dan mungkin seperdua dari ustadz-ustadz di Indonesia ini itu belajar dari Yaman, dari madrasah beliau atau dari murid-murid beliau. Ya. Maksudnya bahwa seorang itu kadang dia harus tahu bahwa ada takdir Allah yang menantinya. Ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuknya. Baik. Dari karya tulis beliau, Imamul Firyabi punya banyak karya tulis. Ya, di antaranya buku ini. Dan ada buku lain namanya Sifat Al-Munafiq. Juga buku populer ya. Ada buku namanya Ahkamul Idain, ini juga dicetak. Ya. Baik. Ada berbagai buku yang lain disebutkan di biografi beliau. Tapi yang saya sebutkan itu dari buku-buku yang terkenal ya, yang ada. Demikian pula buku Al-Firyabi Dalailun Nubuwah, Kitabul Qadar. Itu semua dari buku-buku karya tulis beliau, dimaklumi dan dicetak.